Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, eh, Mas Solis. Ya. Terima kasih Mas Solis, Ya. yang kami hormati Pak Asep dan seluruh teman-teman LKP Pelindo seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa pagi yang menjalankan. Kami mewakili dari Akademi Gradasi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPP atas kolaborasi ini. Mudah-mudahan LMS Learning Management System yang sebenarnya sudah hampir 2 tahun yang lalu didengungkan oleh Kemdikbud melalui daring. Namun dengan COVID inilah maka kita semua terpacu, kita semua terdorong untuk bagaimana sih sebenarnya pembelajaran online. Mudah-mudahan sampai 5 hari ke depan kita semua bisa mengambil ilmu, menyerap ilmu, sekaligus juga bisa mempraktekkan ke LKP kita masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu, dan juga terima kasih kepada Pak Asep atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, dan juga selama 5 hari ke depan Bapak Ibu sepertinya akan selalu berkomunikasi dengan saya, dan mohon maaf apabila dalam kenyataannya saya mesti menghubungi, misalkan kalau di sini ada 400 peserta, berarti saya mesti menghubungi 400 peserta ke nomor HP masing-masing, dan Bapak Ibu menghubungi saya. Hanya menghubungi seorang, tentunya dalam respon kami menjawab Bapak Ibu semua, tidak semuanya cepat. Bapak Ibu saya juga mohon dimaklumi. Kalau ada kendala teknis, mari kita bahas di grup kendalanya di mana, karena kunci dari pembelajaran daring adalah bagaimana kendala teknis itu seminimal mungkin. Ya, kalau tadi Bang Holis menyampaikan mengenai koneksi, tapi ternyata di barusan tadi sebelum kita mulai mesti kita bimbing beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang memang kendala di bagaimana mengoperasikan Zoom. Baik, saya kira itu tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan 5 hari ke depan Bapak Ibu semua bisa tertib mengikuti, dan mudah-mudahan lebih dari itu bisa bermanfaat untuk LKP-nya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ben. Oke, baik, dan Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada hari ini kita mulai. Kebetulan narasumber kita sudah hadir. Kalau begitu kami persilakan narasumber kita, Bapak Odi Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Solis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu di mana saja berada, kali ini izinkan kami untuk berbagi informasi tentang perkembangan hari ini yang juga menjadi tuntutan banyak pihak, termasuk bagaimana caranya kita berinteraksi untuk meningkatkan kualitas kita, termasuk teman-teman HIPKI yang konsen pada jasa layanan pelatihan kursus dan jasa pelatihan dan kursus ya, yang hari ini juga didorong terus untuk meningkatkan mutu, untuk menyesuaikan atau memenuhi tuntutan zaman ya. Kita memang harus terus-menerus mengupgrade dan melengkapi keilmuan dan pengetahuan informasi berkaitan dengan kebutuhan hari ini. Oke Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Moderator, Mas Solis, juga pengurus di HIPKI, selama 5 hari ke depan saya akan membagi materi berupa slide, berupa tutorial
yang nanti Bapak Ibu silakan mengikuti dan menyesuaikan. Tentu ini bukan materi yang terlalu berat, karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di LKP atau di lembaga dan kursus sudah mempunyai keahlian dan keterampilan khusus tentang ini. Kita butuh hanya menyamakan irama, menggiring ke pendapat yang menggiring kepada pengetahuan yang setara, begitu. Sehingga saya sangat yakin juga beberapa teman-teman yang expert, yang sudah kelas advance, yang sudah sangat profesional di bidang IT, kami mohon untuk segera menyesuaikan saja, karena pengetahuan yang kami bagi ini bukan yang kelas kajiannya lebih dalam, tetapi bagaimana caranya biar teman-teman yang lain juga, yang kelas pemula, kelas menengah, bisa mengikutinya sama-sama. Oke, kami turunkan kualitas kajian bukan seperti di perkuliahan Bapak Ibu, jadi kami menyampaikan materi, kemudian kita akan buka di diskusi, ada beberapa praktik kecil yang mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya. Silakan mungkin cukup mencatat, dan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, di bawah itu ada kolom chat, boleh diketik untuk pertanyaan. Tentunya ada PowerPoint, nanti saya bagikan Bapak Ibu di layanan chat itu, nanti saya kirimkan PowerPoint sekalian untuk bisa berinteraksi dan nanti disimpan. Setiap pertemuan nanti akan ada slide, ada materi, dan ada video tutorial untuk bisa dipraktikkan di rumah atau di tempat Bapak Ibu sendiri ya. Jadi nanti izinkan saya Bapak Ibu yang lebih senior, yang lebih expert, yang lebih prof, yang lebih ahli di bidang ini, bisa membantu saya juga, membantu kami juga untuk bisa membantu kawan-kawan yang lain. Posisi saya di sini tidak hadir sebagai untuk menggurui, tetapi paling tidak kita bisa bekerja sama dan sharing tentang informasi yang berharga hari ini ya. Di pertemuan pertama ini Bapak Ibu, kami akan membagi tentang bagaimana, minta izin Mas Solis bisa dibagi screen saya. Oke. Silakan Pak Ode. Oke, terima kasih Mas. Bagaimana tentang tools atau perangkat yang sangat mendukung dalam interaksi kita di dalam jaringan ya, karena saya kenalkan istilah baru lagi, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Ada istilah baru di Kementerian Pendidikan itu tentang dunia pembelajaran digital. Jadi di mana pembelajarannya itu tidak lagi kita kenal namanya pembelajaran online Bapak Ibu, tetapi pembelajaran daring. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran itu sekarang istilahnya pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya. Bagaimana, suara saya tidak jelas? Ada komentar? Udah kedengaran. Kedengar ya? Oke. Jelas Pak. Kurang jelas ya? Nanti bisa diputar sama-sama kalau misalnya tidak jelas, karena dokumen ini nanti direkam juga oleh hostnya, oleh moderator, sehingga nanti bisa diputar ulang ya. Saya mengirim dulu Bapak Ibu, di kolom chat itu ada dokumen, Bapak Ibu silakan lihat, nanti saya kirim panduan filenya, biar nanti juga disimpan terlebih dahulu dan kita bisa jadikan dia sebagai modal untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, saya sudah mengirimnya. Oke. Oke, kita tidak diskusi yang berat-berat Bapak Ibu, karena hari ini kita hanya melengkapi, menjelaskan tentang apa sih sebenarnya tools yang dibutuhkan untuk sebuah pertemuan di kelas maya begini. Kelas maya ini maksudnya kelas digital Bapak Ibu ya. Kelas digital, kelas interaksi yang membutuhkan ruang virtual.
Dan ini beberapa diskusi menghangat di akhir-akhir ini, beberapa tools ini mendapat peringatan, misalnya ada peringatan berbahaya, ada peringatan yang biasa saja, ini nanti kita diskusikan juga. Saya di sini adalah bagaimana menyampaikan informasi sebagaimana hasil bacaan dan pengalaman beberapa teman-teman dan saya juga yang menggunakan beberapa perangkat ini dalam ruang interaksi termasuk pembelajaran. Yang pertama ini kami akan mengenalkan kenapa harus ada video interaksi seperti ini, Bapak Ibu. Karena kami yakin teknologi video konferensi yang seperti kita sering calling-callingan ya di rumah dengan keluarga, ini hadir lebih kaya dengan fitur atau berinteraksi. Karena secara ilmiah atau secara teoritis, sebenarnya hadirnya perangkat teknologi ini hanya untuk memfasilitasi teknologi data, teknologi video, teknologi suara, tetapi lebih kemudian dimanfaatkan untuk memaksimalkan interaksi dalam ruang pembelajaran. Kenapa ada istilah pembelajaran di sini? Karena yang dikatakan belajar itu adalah bagaimana caranya mengubah sesuatu yang dari nol ke sesuatu yang bernilai, mengubah sesuatu yang tidak bernilai kemudian menjadi nilai positif, mengubah sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi tidak saja mengubah sesuatu menjadi tahu dan tidak tahu, tetapi ada nilai, ada value, ada transfer, ada transformasi knowledge. Bukan semata-mata mentransfer data seperti saya barusan berkirim itu. Kita tidak semata-mata berkirim pesan, lalu berkirim data slide, tetapi disinilah kita butuh interaksi yang positif. Disinilah kemudian definisinya tentang belajar itu, bahwa ada tanggung jawab moral, bukan sekedar transformasi knowledge atau teknologi, tetapi transformasi pengetahuan, keilmuan, dan bisa jadi tentang moralitas, bisa jadi tentang nilai keragaman, kebersamaan, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Saya pikir nilai-nilai itu yang dikuatkan juga di kementerian ya, tentang ada satu bahasan, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, guru, atau apapun yang ada di sini pernah mendengar tentang penguatan pembelajaran pendidikan karakter ya, yang mau tidak mau sebagai orang akademisi saya harus sampaikan ini, jadi bukan semata-mata mentransfer file atau pengetahuan, sebab pengetahuan yang seperti ini bisa juga dilacak di komputer, dilacak di Google, dilacak di mesin pencari. Ini kelebihan dari sebuah kelas virtual, jadi tidak semata-mata kita mentransformasi ilmu pengetahuan yang kaku ya. Dan kebutuhan akan video pembelajaran daring ini, kalau manfaatnya kita sudah bisa meraba-raba, dan saat ini kita terlibat banyak berinteraksi di video pembelajaran. Tetapi ini yang akan sangat kita ukur adalah sejauh mana efektivitas pembelajaran yang akan berlangsung. Karena tentu di beberapa tempat sinyal tidak bagus, akses jaringan terbatas, kendala listrik mati, bisa jadi seperti itu. Dan ini akan juga berjalan setelah Bapak Ibu mengikuti kelas dengan kita, dan Bapak Ibu akan mempraktikannya di lembaga masing-masing. Sehingga tidak saja hadir sebagai tools yang akan membantu pembelajaran, tetapi sejauh mana efektivitas ini berlangsung ya. Jadi makanya dalam sebuah penalaran nantinya, kami akan bawa bahwa tidak satu pun tools itu yang sangat direkomendasikan. Kita boleh memilih banyak tools atau ragam tools untuk bisa menjangkau audiens atau partisipan kita. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan belajar itu tercapai? Ketika bisa sang instruktur, sang guru, sang motivator bisa lebih kepada menstimuli atau memberikan penguatan bahasa yang biasa kita pakai, misalnya merangsang minat belajar orang gitu. Menstimuli itu kan bagaimana kata kasarnya memprovokasi orang untuk ikut ya dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi
inilah bedanya dengan kita berinteraksi dengan tanpa pengetahuan keilmuan. Bisa saja kita berinteraksi dalam ruang yang terbatas dengan keluarga, tetapi pesan yang kita sampaikan adalah hanya informasi-informasi ringan dan biasa, berbeda dengan kita misalnya belajar secara serius dengan ruang ilmiah, ada materi tambahan berupa bobot value keilmuannya, bobot nilai tanggung jawabnya, disiplinnya, moralitasnya. Itu akan sangat berbeda sekali. Tentunya apa yang harus disiapkan untuk semua ini, kita butuh bukan sekedar aplikasi, bukan sekedar tools pembelajaran, tetapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, beberapa tempat Bapak Ibu mungkin tidak bisa tidak bisa maksimal diakses jaringan, ya, dan dukungan perangkat juga harus tetap diperhatikan, termasuk budget, ya. Apakah dia low cost, dia biaya rendah, murah, ini juga menjadi pertimbangan. Bukan sekedar kita mengejar keinginan bahwa kita harus juga pakai Zoom, kita harus pakai video conference. Tapi apakah teman-teman kita yang setelah Bapak Ibu hadapi di lapangan juga bisa mengakses hal yang sama? Ini menjadi pertimbangan. Setelah ini kita mungkin akan banyak diskusi tentang itu. Maka ada beberapa tools yang kami sangat rekomendasi digunakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, ya, selain aplikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat dengar hari-hari ini. Misalnya yang kita gunakan hari ini itu Zoom, ya. Ada aplikasi yang kami akan kenalkan. Yang pertama itu Google Hangout atau Google Meet. Ini mungkin teman-teman juga pernah menggunakannya. Sekarang selama masa pandemi itu diberikan gratis, ya, digunakan secara gratis dan bisa menampung sampai 250 user. Tetapi dia harus ada syarat tertentu, yaitu host atau yang membuka ruang kelas digitalnya harus memiliki akun G Suite. Akun G Suite ini biasanya digunakan untuk lembaga pendidikan atau korporat, ya. Jadi misalnya perusahaan yang mengajukannya secara langsung, ada biaya tambahan dan lain sebagainya, tetapi di lingkungan akademik atau sekolah itu digratiskan hari ini. Jadi untuk misalnya teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, lembaga kursus, ini bisa mengajukannya. Silakan ketik saja di Google bagaimana cara mengajukan akun G Suite. Oke, ini bisa menampung banyak orang, tetapi tentu ada beberapa kelemahan dan kelebihannya. Nanti kita diskusi di akhir, ya, di bagaimana mengkomparasi tentang fungsi dan kelebihan dan kekurangan. Yang kedua ini kami rekomendasi ke Bapak Ibu Skype, ya. Meskipun di awal-awal itu Skype sebenarnya berbayar, tetapi selama masa pandemi ini ada kebijakan khusus. Skype ada fitur gratisnya, mungkin selama 30 menit. Pengembangan terbaru dari keluarganya Microsoft ini sekarang namanya Microsoft Meet, ya, kalau tidak salah. Ada pengembangan lain dari Skype di bagian Microsoft itu, tetapi tentu ada syarat dan ketentuan. Dan setahu saya kemarin ada pengumuman bahwa juga dia Google Microsoft Meet, ya, kalau tidak salah itu dia menggratiskan, ya, penggunanya untuk bisa berinteraksi di dalamnya. Tentu dengan beberapa fitur kelebihan dan kekurangannya. Nanti beberapa perangkat ini kita praktikkan Bapak Ibu dan bisa diikuti. Saya jelaskan dulu fitur-fiturnya yang disajikan oleh beberapa referensi. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah mendengar teman-teman yang bergerak di bidang komputer, ya, komputer yang membuka kursus komputer pernah mendengar dan mungkin sering menggunakan ini, karena beberapa perangkatnya juga diterbitkan oleh perusahaan Cisco, ya, di bidang jaringan. Ini Cisco juga punya Webex, dulunya dia berbayar dan cukup mahal juga, tapi sekarang dipakai gratis, dan selama masa pandemi ini kebijakannya boleh kita pakai dan bisa menampung bahkan lebih dari 100 peserta, ya.
Kenapa kami sampaikan ini? Karena ada beberapa fasilitas di tempat lain yang tidak bisa dinikmati. Misalnya ini hanya ada 100. Kemudian 40 menit saja. Kalau sekarang tidak lagi batasan 40 menit di Zoom, ya, karena saya barusan selesai workshop dengan kawan-kawan di tempat lain, bisa sampai berjam-jam di Webex dan itu gratis selama masa pandemik hari ini. Berikutnya, Bapak Ibu kalau pernah di open source, teman-teman di bidang IT mungkin pernah mendengar ini, namanya Jitsi Meet. Ini juga menggratiskan tayangan atau interaksi dengan platform open source ini. Saat ini dikembangkan di banyak platform, termasuk hari ini pemerintah di beberapa teman komunitas ya, di dosen-dosen perguruan tinggi di komputer, mengembangkan Jitsi Meet ini dalam branding tertentu yang kita kenal sekarang di Telkom, yaitu You Meet Me C, ya, You Meet Me. Ya, diterbitkan oleh difasilitasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia dan sekarang menjadi branding di salah satu fitur internet rumah ya. Jadi bisa menggunakan You Meet Me, ini juga gratis, open source dan cukup ringan ya. Dia berbasis web, sayangnya dia berbasis web, belum masuk ke platform Android, tetapi ada beberapa fitur Android yang bisa dimanfaatkan untuk bergabung dengan You Meet Me. Nanti kita akan coba sama-sama Bapak Ibu. Termasuk hari ini yang kita pakai adalah Zoom ya. Yang kita pakai ini Zoom dengan berbagai macam fasilitasnya. Di antaranya ini ada fitur berbagi layar seperti yang tampil ke layar Bapak Ibu ini, kita bisa tampilkan, dan juga kita bisa mengkomunikasikan dengan banyak pihak ya, yang seperti ini, yang tampil di layar, bisa diakses di smartphone Android atau di perangkat lain melalui PC, komputer, dan lain sebagainya. Nah, dan ini satu hal lagi di keunggulan di Zoom, kenapa banyak yang selalu menggunakan Zoom. Bapak Ibu mungkin bisa lihat layar tampilan saya. Ini ada sebuah fasilitas yang tidak ada di belakang saya, ini ada screen ya, yang tidak ada di fasilitas lain. Itu keunggulan Zoom. Jadi kita bisa menampilkan gambar background seperti ini, seperti di belakang saya ini. Itu tidak ada di fasilitas lain. Bahkan bisa menampilkan video animasi di belakang. Dan itu sekali lagi tidak ada di fasilitas yang lain. Itu keunggulan. Jadi di beberapa aplikasi video conference yang memfasilitasi pembelajaran, keamanannya cukup stabil, bagus. Terakhir kemarin diskusi tentang bahayanya Zoom itu, kami akan memberikan tips dan trik dalam beberapa waktu ke depan, diskusi tentang bagaimana memanfaatkan Zoom secara cerdas dan agar aman ya, karena kita selama beberapa isu terakhir bahwa Zoom tidak aman, kita cukup mempelajarinya lebih jauh dan selama ini kita menggunakan dengan ratusan bahkan ribuan ya di Zoom dengan digradasi cukup stabil karena kami mengetahui fitur-fitur keamanan yang harus diamankan. Berbeda dengan kalau kita biasanya orang Indonesia kan hanya menginstal aplikasi kemudian next dan itu memang tidak aman. Karena harus tetap membaca peraturan dan beberapa syaratnya. Seperti juga kita menginstal sosial media laman Facebook. Facebook itu jangan dikira aman, itu Facebook tidak sangat rentan berbahaya sekali. Kenapa? Karena semua orang bisa melihat profil kita dan bisa mengcloning ya. Mengcloning itu menggandakan, mengambil foto kita dan bisa diakui oleh orang lain. Dia bisa saja berinteraksi dengan keluarga dan famili kita. Kemudian mengaku-ngaku kalau ini dari kita, bisa saja seperti itu. Jadi fitur keamanan apapun di internet selalu punya celah untuk bisa ditembus dengan keamanan seperti apapun. Butuh literasi digital, butuh kemampuan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman di sini untuk bisa menyiasati bagaimana kita secara cerdas dan sehat juga dalam berinternet. Jadi misalnya dengan tidak membagi akun yang penting ke dalam grup-grup yang kita tidak kenal. Kan kita tidak ini, asal
ketemu dengan orang, share, kita bagi saja, meskipun kita tidak kenal orangnya. Itu juga sangat berbahaya, gitu. Jadi di beberapa tips ke depan mungkin saya dan Mas Holis juga akan berbagi ke Bapak Ibu tentang pengalaman kami mengelola kelas-kelas digital dengan Zoom. Jadi sampai hari ini insya Allah dan alhamdulillah kami bisa mengatur kelas-kelas digital ini dengan baik. Itu yang ingin kami sampaikan di sesi pertama ini kepada Bapak Ibu. Tujuan dari pembelajaran di tahap pertama ini adalah Bapak Ibu harus bisa juga menggunakan fasilitas Zoom atau aplikasi apapun yang kami tawarkan di sini, memilih salah satu dan bisa menggunakannya dalam praktik interaksi di dalam simulasi, seakan-akan Bapak Ibu juga menggunakan Zoom untuk mengajar. Jadi targetnya seperti itu, tujuannya adalah kami ingin juga tahu sejauh mana Bapak Ibu menguasai salah satu aplikasi virtual kelas ini. Sehingga aktivitas itu harus dibuktikan dengan membuktikan kepada kami, mengirimkan portofolio bahwa Bapak Ibu juga ahli atau tidak ahli. Maksudnya bisa menggunakan aplikasi yang ada untuk pembelajaran. Jadi tidak sekedar untuk berkomunikasi. Caranya seperti apa? Aktivitas dalam Zoom atau dalam WebEx atau dalam YouMeetMe ini direkam, kemudian rekamannya nanti disematkan ke YouTube, kemudian link dari YouTube itu akan dikirim sebagai salah satu tugas dari pembelajaran di tahap pertama ini. Beberapa panduan sudah kami siapkan, Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir, misalnya bagaimana cara merekam, bagaimana cara mengupload ke YouTube, dan lain sebagainya, sudah kami siapkan, Bapak Ibu tinggal tonton tutorialnya saja, dan kami akan pandu dalam kelas. Kelas digital kita mungkin sudah siapkan di kelas Telegram atau WA, nanti misalnya kesulitan, nanti akan kami pandu Bapak Ibu selama 5 hari ke depan, bagaimana menggunakannya secara cerdas dan baik. Itu jadi kebutuhan kita tidak muluk-muluk Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu punya modal di awal ini adalah bagaimana menguasai kelas virtual atau menggunakannya secara cerdas. Secara cerdas dalam artian ini bagaimana bentuk pengamanannya, bagaimana cara berinteraksinya, bagaimana cara berkomunikasi seperti layaknya Bapak Ibu sedang mengajar sebagai instruktur, sebagai pengajar di dalam kelas pelatihan. Oke, seperti itu. Itu mungkin yang akan kami bagi informasinya dulu kepada Bapak Ibu. Setelah ini mungkin saya akan praktikkan beberapa fitur. Setelah itu kita diskusi. Saya membuka ruang interaksi dulu dengan Bapak Ibu. Mungkin 2 atau 4 penanya. Setelah itu saya praktikkan beberapa fitur-fiturnya. Silakan. Oke, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, klik raise hand, jadi klik tombol partisipan Bapak Ibu. Oke, sudah ada nih Pak Ode dari Bapak Sutisna. Kami persilakan Bapak. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak Sutisna. Halo Bapak Sutisna. Bapak Sutisna. Oke, kita lewati dulu Bapak Sutisna. Ke pertanyaan selanjutnya, penanya selanjutnya, Bapak atau Ibu nih, mohon maaf, Rusdiana Rahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ya. LPK Kalimantan bergerak di bidang rambut, kulit, pengantin, spa, dan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, dengan adanya COVID-19 ini,
semua LPK tidak ada pergerakan karena di masing-masing daerah zona merah. Sedangkan kita diajak oleh pemerintah untuk kursus online, Pak, yang Bapak sampaikan. Sedangkan kita di daerah-daerah ini, masyarakatnya kan terutama masih belum mengenal tentang digital. Nah, apakah itu bisa, Pak? Bagaimana caranya supaya masyarakat kita ini yang belum mengenal digital bisa memainkan digital itu sehingga bisa menerima pelajaran online itu, Pak? Itu yang kesulitannya, karena kita ini kan di segi keterampilan, Pak. Ya, kalau manajemennya kan kita bisa sampaikan begini-begini, tapi kalau kita lihat langsung untuk supaya terukur itu sulit. Ada kiat-kiat khusus mungkin dari Bapak bisa menyampaikan paling tidak kontennya, Pak, supaya masyarakat itu bisa menerima pelajaran itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, terima kasih. Pak Odi. Mas Solid, saya jawab dulu ya, karena pertanyaannya agak panjang. Iya, silakan Pak Odi. Ya, terima kasih Ibu. Saya salut ke Ibu di saat seperti ini masih semangat untuk belajar ya, bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Seperti halnya juga perkembangan teknologi, Ibu, semuanya butuh proses dan untuk pengenalan. Tidak semua orang yang ada di pelosok, di daerah terutama, itu mengenal teknologi dengan cepat, butuh proses. Misalnya saja jangan di tempat lain, tempat saya banyak daerah 3T, Maluku ya, di Ambon. Tetapi karena ada penggeraknya, karena ada motivatornya, karena ada pressure dari media, semua orang bisa menyesuaikan. Tetapi paling tidak, di tengah pandemi seperti ini, mungkin kita tidak bisa berharap banyak, betul. Kita tidak bisa berharap banyak bahwa mereka tetap mengikuti langkah dan cara kita untuk berlatih di jasa pelatihan Ibu ya, yang bergerak di bidang jasa kecantikan, salon, mungkin seperti itu. Tetapi paling tidak ini pengetahuan awal bagi para pemilik, terutama Ibu, instruktur, bagaimana setelah kita tahu di dalam kelas ini, kemudian kita bisa manfaatkan dan kita bisa memfasilitasi mereka dalam pelatihan-pelatihan yang online. Tetap tentu di sini ada banyak tips dan trik Bapak Ibu, bahwa untuk kelas praktik yang betul-betul membutuhkan pekerjaan real, itu sangat tidak bisa diandalkan hanya untuk dengan video conference ya. Tetapi kalau untuk memfasilitasi pembelajaran teori, kemudian memfasilitasi sekedar untuk praktik, saya pikir bisa-bisa saja, tergantung bagaimana instrukturnya mengelola. Karena hari ini misalnya Bapak Ibu kalau datang berkunjung ke YouTube, praktik apa yang tidak bisa di YouTube itu? Semua orang bisa mengikuti, meskipun untuk mengevaluasinya kita harus terlatih. Terlatih itu berarti apa? Terlatih itu berarti kita harus benar-benar mau dilatih. Bagaimana cara mengukur ketuntasan orang membuat sanggul? Bagaimana misalnya ketuntasan orang dilatih secara tuntas, bagaimana dia memotong rambut pendek. Memang tidak bisa dinilai hanya dengan memantau dari jarak jauh, dia harus mempraktikannya. Tetapi minimal dia bisa memantau dari jarak jauh dan memotivasi bagaimana dia harus mencoba dan mencoba lagi dari jarak jauh. Paling tidak informasi awal ini kita ingin injeksi, ingin berikan kepada para instruktur di awal-awal membuka kelas digital, karena di kelas lanjutan itu saat ini kita sudah melahirkan ya kelas advance yang kelas mahirnya. Di beberapa kelas digital kita bisa buktikan juga bahwa sebenarnya tidak banyak kendala yang berarti kalau instrukturnya mau belajar. Karena hari ini informasi apapun kita bisa dalami dan selami.
memang benar ada keterbatasan banyak di daerah ya yang harus kita perhatikan, harus kita menjadi bahan pertimbangan. Tetapi dengan berbagai banyak inovasi hari ini, saya pikir itu bukan kendala berarti, bukan harus berhenti belajar begitu. Selalu ada tips triknya, Bu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nanti kita sambung di beberapa diskusi kelas interaktif ya. Masih ada lagi waktu. Oke. Silakan Mas Olis. Oke, kembali lagi ke Bapak Sutisna atau apa yang tadi mungkin belum bisa terhubung. Silakan. Silakan Pak. Halo, Pak Sutisna. Ganti orang kali, beda efektif. Halo. Halo Pak Sutisna. Silakan mengajukan pertanyaan. Oke, kita lewati dulu. Selanjutnya ke penanya berikutnya Bapak Saiful Bahri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya dari LKPLC dari Situbondo Bapak. Ya. Situbondo ya. Ya, sangat senang sekali saya pribadi dapat mengikuti pelatihan berbasis daring ini karena memang saat ini pelatihan-pelatihan seperti ini atau daring sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Dan kita harus selalu upgrade pengetahuan kita tentang yang namanya daring. Yang saya tanyakan Bapak, karena kita ada 5 kali pertemuan pada pelatihan ini, yang saya tanyakan pada pertemuan pertama kali ini, apa yang kita akan dapatkan ini, apakah kita langsung apa yang sudah disampaikan tadi untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan atau bagaimana? Kami belum dapat gambaran yang secara konkret apa yang hari ini kita dapatkan, kemudian besoknya, kemudian hari berikutnya, kemudian yang terakhir. Itu mohon disampaikan secara konkret saja biar kami bisa mendapatkan gambaran. Seperti itu. Sementara Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Pak Saiful Bahri ya. Ya. Terima kasih. Kalau Bapak menyimak dari awal tadi, di awal slide presenter tadi sudah menyampaikan silabusnya di layar depan. Hari pertama kita akan menampilkan apa saja. Izin Mas Walis bisa menampilkan lagi? Oke. Sambil saya menjelaskan ya, Bapak Ibu. Jadi hari pertama ini nanti ada targetnya Pak. Oke, mudah-mudahan bisa memantau ya. Ini agenda yang akan kita kerjakan sampai dengan 5 hari ke depan ya. Kami akan mengenalkan ke Bapak Ibu, termasuk membedah istilahnya ya, pengenalan tools media pembelajaran dalam jaringan. Media yang kami maksud adalah media interaksi seperti saat ini. Karena beberapa keraguan itu terjadi di kita. Apakah kita pakai ini aman atau tidak? Apakah kita pakai yang seperti ini bagaimana? Karena pilihan kita tidak hanya ke satu saja. Ada banyak tools yang kami sangat rekomendasikan untuk digunakan. Kenapa banyak? Karena disesuaikan dengan daerah, Bapak Ibu. Misalnya Zoom itu tidak bisa digunakan di beberapa yang ada 3G-nya, hanya 4G misalnya. Karena dia basis datanya kualitasnya HD ya, agak tinggi. Misalnya kalau di beberapa daerah boleh menggunakan Webex misalnya, atau silakan coba menggunakan Jitsi Meet atau YouMeet Me. Itu. Jadi kenapa kami perkenalkan fitur-fitur itu, tools-tools itu. Di hari kedua konsepnya kami akan berbagi informasi tentang bagaimana seharusnya menyiapkan atau mengelola sebuah kelas virtual, kelas pembelajaran dalam jaringan. Apa yang harus kita siapkan?
begitu. Kalau di hari pertama pengenalan toolsnya, hari kedua ini bagaimana kita menyiapkan sebuah tata kelola pembelajarannya, dari perangkatnya, dari tools-toolsnya, apa yang harus kita pikirkan, bagaimana menerima anggota baru, tentu harus membuat formulir online dan lain sebagainya. Dan ini kita akan latih Bapak Ibu, tips triknya. Setelah itu Bapak Ibu harus mengikutinya, membuat atau menyelesaikan tugas mandiri di rumah, disetorkan kepada kami. Itu yang kemudian di hari Jumat berikutnya kita akan masuk menyiapkan materi kontennya. Kalau di kelas di hari kedua kita konsep bagaimana mengatur administrasinya. Di ketiga itu kita mengisi kontennya, apa yang kita ajarkan, harus apa. Entah yang digital bagaimana, entah yang butuh video misalnya, yang seperti apa. Itu yang ingin kami kenalkan ke Bapak Ibu. Dengan setelah itu Bapak Ibu mengikuti dan menyiapkan juga fitur-fitur konten-konten atau video tutorial yang kami butuhkan. Kenapa itu dibutuhkan? Karena akan mengisi konten digital yang sudah disiapkan, begitu. Di hari keempat itu full kita akan praktiknya memanfaatkan penilaian dalam jaringan. Kita tidak butuh server, kita tidak butuh komputer yang besar, bahkan hanya lewat Android kita bisa menyusun sebuah evaluasi pembelajaran. Kami akan praktikkan dan harus mendesain bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa ikut dan mempraktikannya, sehingga tidak saja praktik, tapi juga mempraktikannya di tempat lain. Dan di hari Minggu itu kita akan evaluasi, dan kami akan kenalkan bagaimana caranya mengevaluasi program, evaluasi manajemen, dan evaluasi individu ya. Jadi selama ini misalnya kita jarang mengoreksi instruktur secara mandiri. Saya mengajar sudah bagus apa belum? Jangan-jangan selama ini mereka tidak paham bukan karena mereka yang tidak paham. Bisa jadi saya yang terlalu ngotot misalnya. Itu ada alat ukurnya. Dan bisa menjadi sebuah acuan kepada Bapak Ibu, para pengajar, para staf, untuk bisa mengukur sejauh mana partisipasi di dalam kelas. Itu yang ingin kami berikan, Pak. Ini ditampilkan di awal tadi. Dan setiap pertemuan ini ada tugas yang akan kami mintai, tetapi tidak sekarang. Kita punya 6 hari pembuatan tugas, sehingga di hari ke-6 itu semuanya sudah terkumpul. Jadi misalnya tugas hari ini belum selesai, tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan besok saja, begitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Solis. Ya. Ya. Gimana Pak Saiful? Nggak kedengaran? Ya. Ya, Pak Saiful. Ya. Oke. Satu penanya lagi ya, Pak Ude ya. Oke, satu penanya lagi boleh. Dari Bangkit Mandiri Wanita, kami persilakan. Silakan, Bu. Ibu silakan. Halo Ibu. Silakan Ibu. Mungkin tombolnya belum aktif, Mas. Halo Ibu, coba diklik mode-nya sendiri, apanya Ibu? Tanda kliknya nih, Bu. Saya bantu dari sini nggak bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lulu dari Bangkit Mandiri Wanita Kabupaten Karanganyar. Di dalam kegiatan ini nanti, terus terang kegiatan ini sangat membahagiakan saya, jujur ya. Dan karena ada suatu harapan daripada kami bersama teman-teman lembaga, mungkin ya,
di kegiatan ini saya mohon nanti ada follow up karena mungkin pandemi COVID yang berimbas di kegiatan lembaga secara offline menjadi terhenti, Pak. Sehingga kami berharap bagi kita lembaga yang tidak lolos di kegiatan Kartu Prakerja bisa bersatu padu membuat sejenis marketplace pelatihan dengan yang bebas diakses atau dibeli oleh masyarakat luas berupa produk-produk pelatihan dari lembaga. Jadi bisa diakses oleh masyarakat luas dengan membelinya bagi yang membutuhkan. Layaknya masyarakat sekarang yang beli produk-produk di kebutuhan di marketplace. Jadi maksud kami tidak harus pangsa pasar dari penerima Kartu Prakerja. Tetapi dengan adanya kejadian tentang Kartu Prakerja ini menjadikan kita untuk berinovasi bersatu dengan teman-teman untuk membuat marketplace. Mungkin next ada kegiatan lagi dari Akademi Gradasi untuk mengarah ke itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mungkin tidak perlu dijawab, Mbak ya. Itu saran tanggapan yang bagus. Mudah-mudahan didengar juga oleh para pimpinan-pimpinan di sini. Saran dari Ibu juga akan menjadi catatan tersendiri untuk kita follow up ya, Bapak Ibu. Kalau untuk spesialis di pelatihan ini, kami akan terus berusaha maksimal mengupayakan dulu sebelum Bapak Ibu keluar ke tahapan advance, tahapan kelanjutannya. Sebenarnya Bapak Ibu harus yakinkan ke kami setelah ini bahwa benar-benar Bapak Ibu sudah siap untuk terjun ke dunia digital, begitu. Jadi kita tidak hanya menginginkan sesuatu yang besar, powernya besar, tetapi kita bagaimana memperkaya dulu kemampuan dan kreativitas yang ada. Sehingga kami berpikir bahwa ketika kemampuan basic ini sudah mulai bisa diterapkan, saya yakin pekerjaan Bapak Ibu selanjutnya yang berupa fisik, ketika terjun ke dunia digital, itu tinggal dimodifikasi saja. Memang tidak semua harus ditampilkan dalam digital, tetapi paling tidak ada gambaran, ada langkah maju bagaimana menyikapi dan menyiasati beberapa kebutuhan di industri digital yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu saat ini sebagai instruktur, sebagai pengelola LKP, LPK, kemudian sebagai juga pengajar begitu, yang bisa memfasilitasi masyarakat dalam pelatihan. Itu keinginan kita, Bu. Terima kasih dari Bangkit Mandiri Wanita ya. Mas Solis, bisa saya lanjut? Oke, saya lanjut silakan. dulu untuk lanjut, mengenalkan ya. Oke, Pak Ade. Bapak Ibu, saya izin dulu ini mungkin bisa mengikutinya pelan-pelan. Saya akan praktikan beberapa fitur yang mungkin bisa di-share, Pak. Oh, sudah, Pak Ade, coba, Pak Ade. Oke. Belum ini? Belum. Iya. Oke, Pak Ade, coba. Oh iya, sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu, berikut ini saya akan kenalkan sebuah fitur yang mungkin bisa dicoba, karena fitur ini dia tidak berbayar ya, tetapi dia open source. Di beberapa pengembangan bisa digunakan sebagai contoh untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi menyiapkan kelas digitalnya. Ini saya gunakan You Meet Me. Oke, kenapa saya tidak gunakan Zoom? Mungkin nanti Bapak Ibu kalau menggunakan Zoom, jika akun tidak resmi, hanya butuh 40 menit. Jadi 40 menit gratis, dan biasanya kita untuk berbicara cukup lama sangat terbatas. Kecuali akunnya divalidasi atau dibayar ya. Cukup mahal juga di Zoom, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mencobanya yang free, kami rekomendasikan
YouMeetMe punya Telkom ya. Nah, meskipun ini Bapak Ibu bukan iklan ya, ini silahkan dicoba saja karena ini juga open source. Cara masuk ke YouMeetMe, Bapak Ibu ketik aja kemudian YouMeetMe ID, atau masuk aja ke Google, mengetik YouMeetMe. Ini roomnya terbuka seperti ini. Jadi ada dua platform sekarang, saya pakai Zoom dan pakai YouMeetMe. Bagaimana cara masuk ke YouMeetMe, Bapak Ibu? Mungkin pernah beberapa teman mencoba. Saya akan kenalkan saja. Jika di Zoom kita harus mengagendakan dalam sebuah portal agenda. Kalau di Zoom kita tidak perlu merancang agenda, kita langsung masuk dengan pertemuan. Misalnya saya akan tulis uji coba latihan kelas maya. Misalnya ini kita memulainya dengan ini. Kita menulisnya dengan tanpa spasi, uji coba latihan kelas maya. Saya coba Bapak Ibu bisa masuk di ruang ini dengan mengklik tautan ya. Jadi ini sebuah portal yang gratis yang bisa Bapak Ibu juga uji coba di rumah. Apa namanya? Pemanfaatannya, penggunaannya itu tidak berbayar. Jadi bisa menyusun siasat awal dalam menyiapkan kelas digital. Ini saya sudah masuk, Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya ini ada penulisan, saya menggunakan nama saya aja. Silakan kalau misalnya ingin masuk, ini beberapa teman sudah masuk, uji coba latihan kelas maya ya. Semudah ini bisa masuk, bahkan kita tidak perlu ada yang membatasi. Ya, saya matikan aja dulu ini. Seperti ini Bapak Ibu, jadi semua orang bisa berinteraksi. Keunggulannya di sini kita bisa berbagi ya di kelas ini sama. Di sini bisa berbagi ke fiturnya ke YouTube ya. Jadi misalnya kita streaming bisa langsung bagi ke YouTube. Kalau di Zoom untuk berbagi ke YouTube kita harus perlu akun berbayar. Jadi misalnya kalau di sini kita bisa share ke YouTube atau mengatur pertemuannya dengan video yang cukup bagus ya. Seperti ini. Dan ini kita sudah bisa memulai, ada fasilitas di sini, ada juga bisa berbagi layar. Misalnya kita ingin membagi screen layar seperti ini, Bapak Ibu lihat tampil. Ini kita bisa juga berbagi layar presentasi di YouMeetMe seperti ini. Oke, ini double ya. Oke, saya tutup. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sangat mudah digunakan dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja, tergantung akses internet. Kebetulan karena dia open source, tidak memberatkan di server, di laptop. Tetapi ini ada satu kelemahan kalau YouMeetMe. Kelemahannya kita kalau misalnya menutup kelas, kelasnya belum bubar. Jadi siswanya masih bisa ngobrol. Gurunya sudah meninggalkan, instrukturnya sudah meninggalkan, siswanya masih bisa ngobrol. Tapi kalau di Zoom, ketika kelas berakhir, kita tutup, semuanya bisa bubar. Nah itu, entah nanti itu lihatnya sebagai kelemahan atau keunggulan, itu perbedaan yang mungkin bisa dilihat ya, sebagai kekuatan atau kelemahan. Apakah bisa kita amankan fitur berbagi di sini? Ada satu fitur di sini kita bisa masukkan sebagai fitur keamanan dengan membuat sebuah password ya. Jadi kita bisa membuat password tertentu sehingga orang tidak asal masuk. Kita bisa membuat password di pojok kanan bawah ini ada password. Jadi sehingga orang yang tidak tahu password tidak bisa masuk. Kalau tadi misalnya saya menulis uji coba latihan kelas maya, orang bisa masuk. Tapi kalau kita pakai password, itu dia tidak masuk. Oke, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Ini salah satu
praktik sebenarnya, praktik memanfaatkan sebuah tools pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan You Meet Me. Kebutuhan kita selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur lain, seperti kurang jelas, Pak. halo, dengar ya? Ya. Lanjut, Pak Ode. Lanjut. Yang ingin kita targetkan ke Bapak Ibu bikin video yang seperti tadi, bikin video dari memulai membukanya. Halo, Ya. Bapak Ibu mulai membuat atau membuka kelas digital seperti tadi dari awal sampai kemudian ada interaksi di dalamnya, kemudian membagi layar artinya ada presentasi, mungkin presentasi apapun, misalnya PowerPoint atau apapun. Kemudian setelah itu ada interaksi di dalamnya, kemudian menutup kelas. Bisa juga bekerja sama dengan teman-teman lain atau orang di rumah atau siapapun untuk masuk, untuk menampilkan bahwa Bapak Ibu, biar meyakinkan juga ke kami bahwa Bapak Ibu ini sebenarnya sudah paham. Kan selama ini kalau ditanya, Bapak Ibu sudah paham? Sudah. Oke lah, kalau paham tidak dibuktikan bahwa paham kan tidak bisa. Itu satu lagi. Yang kedua, kenapa kami ingin setengah menyemangati Bapak Ibu untuk bisa membuat video tutorial, karena video tutorial nanti yang dibuat itu adalah modalitas awal ketika Bapak Ibu membuat sebuah tutorial pembelajaran. Dan itu akan menjadi konten pembelajaran. Jadi nanti di saat kita membahas apa saja konten yang sudah disiapkan, Bapak Ibu sudah punya sebuah tutorial pembelajaran. Jadi kita tidak buat lagi. Sudah ada dilakukan di hari pertama. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan, kalau misalnya sampai di sini belum paham, boleh silakan kita berdiskusi lagi sebelum saya jelaskan fitur lain kalau tidak ada yang silakan. Ada penanya yang tadi, yang pertama tadi Pak Ode dari Pak Sutrisna, karena mikrofonnya bermasalah, mau nanya bagaimana menggunakan Zoom agar lebih aman digunakan di HP maupun di laptop. Oke Bapak Ibu, dari penanya siapa Mas? Pak Sutrisna tadi yang pertama bertanya, Sutrisna, ya mikrofonnya bermasalah tadi. Oke, terima kasih. Ini tips ya, masuk dari tips dan trik. Bapak Ibu kalau hari ini menggunakan Zoom yang free, mungkin tidak akan mendapat updatean baru dari Zoom. Tapi kalau di akun berbayarnya Zoom, itu ada updatean terbaru dari Zoom untuk fitur keamanan tambahan. Jadi jangan khawatir, ketika itu sudah diinstal, atau coba silakan cek meskipun itu fitur yang gratis ya, ada tambahan untuk memperbaharui Zoom secara aplikatif, ada aplikasi tambahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keamanan Zoom Bapak Ibu, jangan menggunakan akun utama. Jangan menggunakan akun utama. Jadi gunakan akun tersendiri untuk mengakses Zoom ya. Jadi misalnya begini, untuk akun Zoom siapkan satu email khusus, atau kami sarankan juga ke aplikasi yang lain sebenarnya, karena ketika kita menyerahkan satu akun yang informasinya itu berupa informasi data diri kita, itu sama saja menyerahkan rahasia kita, ada tanggal lahir, ada data-data bank misalnya, atau ada apapun di situ yang orang bisa menggandakannya kan. Jadi untuk keamanannya silakan menggunakan akun pribadi sendiri. Misalnya untuk Zoom, ya gunakan satu akun saja. Jangan dicampurkan dengan akun yang lain. Itu yang berikutnya, ada fitur keamanan kalau menggunakan Zoom di situ. Misalnya seperti tadi, Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk, kecuali menunggu di ruang tamu. Di Zoom itu punya satu fasilitas namanya beranda atau ruang tamu, sehingga orang tidak bisa langsung masuk. Orang menunggu di situ dulu, kemudian diizinkan masuk, baru masuk. Sehingga kalau misalnya ada scam, ada
serangan apapun dari luar tidak bisa langsung masuk. Begitu Bapak Ibu. Itu sementara ya, kalau misalnya tips triknya sebenarnya banyak sekali. Ada beberapa fitur keamanan yang misalnya jangan menggunakan akun yang secara pribadi, tapi di generate boleh. Ada password di akun juga boleh. Sangat banyak sekali. Nanti kita mungkin akan butuh waktu untuk menjawabnya. Tetapi jika menggunakan Zoom, tentu fitur keamanan yang kami sarankan, pertama, gunakan akun terpisah. Itu yang kami sarankan. Oke, terima kasih Pak Ode. Ke penanya selanjutnya, ini ada Bapak Ahmad Maulana, silakan langsung saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Bekasi. Jadi ingin saya tanyakan, ketika kita mengaplikasikan aplikasi gitu ya, mengoperasikan aplikasi, untuk merekam itu gimana caranya? Misalkan praktek mengajar gitu, dengan Zoom atau dengan YouMeetMe gitu. Bagaimana kita merekam supaya layarnya itu tertangkap, bisa mudah dimengerti oleh panitia gitu, nanti kami serahkan gitu. Atau pakai HP gitu, kami praktek HP di belakang gitu, enggak? Ya, terima kasih Pak Ahmad Maulana. Ya, tadi saya memang butuh, terima kasih Pak, ini butuh pertanyaan yang seperti ini, karena saya pikir Bapak Ibu sudah paham, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Jadi ada satu video tutorial nanti yang saya kirim ke Bapak Ibu di grup, yang menerangkan tentang bagaimana cara merekam dan mendokumentasikan aktivitas di layar desktop. Halo, bisa menyimak ya, Bapak Ibu? Bisa. Zoom ini bisa juga diaplikasikan di layar HP kan tentunya. Di aplikasi HP itu ada banyak alat perekam layar yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kami bisa merekam di HP juga? Boleh. Silakan pilih salah satu, mau merekam di HP atau merekam di komputer desktop atau di laptop ya, Bapak Ibu ya. Kami akan kirimkan dan rekomendasi beberapa alat perekam atau aplikasi yang bisa merekam. Kemudian caranya bagaimana itu sudah kami siapkan dalam video tutorial. Silakan Bapak Ibu nonton atau biar tidak ini ya di-download saja kemudian tonton. Dan bisa juga tidak seperti yang kami sarankan. Jadi kan di sini kan beragam. Beberapa teman-teman mungkin terbiasa dengan aplikasi yang saya sebut nanti di kolom chat ini, seperti misalnya Camtasia, ya. Kemudian misalnya Fastone, Fastone Capture ya. Dan banyak perangkat lain, misalnya Screencast-O-Matic ya. Ini nama-nama ini Bapak Ibu cuma tidak perlu dicatat, itu karena sebagian orang yang mencatat. Bapak Ibu ada HP ya, di foto aja itu, cek nanti dicari di Google, tidak perlu dicatat sebenarnya. Atau di keyboard Bapak Ibu itu ada tombol PRT screen, nah itu di foto aja, itu bisa di foto itu. Sehingga nanti bisa dicatat, kemudian dilihat di internet, itu di-download itu. Ada beberapa download yang gratis, ada yang berbayar. Tetapi beberapa tampilan itu kan bisa mengizinkannya yang versi freeware ya, yang shareware yang bisa digunakan untuk beberapa saat, boleh digunakan. Yang penting bisa digunakan untuk merekam atau mendokumentasi. Seperti Bapak Ibu lihat kebanyakan tutorial di YouTube, di mana-mana, ya mereka juga mendokumentasikan sama. Dan kami ajak Bapak Ibu untuk bisa terlibat seperti mereka, begitu. Khususnya untuk menyiapkan perangkat belajar digital. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad Maulana. Oke. Tapi nanti perekam kegiatan ini jangan pakai HP yang direkamkan di depan monitor laptop gitu ya Pak Ode ya? Iya. Ya, yang jelas
Yang jelas dimaksimalkan saja. Kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa komunikasi di grup. Mudah-mudahan sudah ada grup terpisah nanti yang kita akan terus memantau dan berkomunikasi di grup itu. Oke. Oke, ke penanya selanjutnya. Ini Bapak Yayan SKJ. Silakan Bapak. Halo, Bapak atau Ibu Yayan? Oke, silakan. Iya, di sini Pak. Iya, silakan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak tadi ya mengenai screen video gitu ya. Screen video itu biasanya kita gunakan untuk tutorial mungkin ya Pak. Nah, itu ada softwarenya, mungkin ada aplikasinya yang biasa digunakan di HP ataupun aplikasi yang biasa digunakan di laptop juga atau PC ya. Ya seperti tadi yang Bapak bilang itu ada Camtasia yang buat screen itu buat screen recorder buat record ya. Nah, itu nanti cara share ke YouTube-nya itu seperti apa ya Pak ya? Cara share ke YouTube-nya ataukah kita manual, misalkan kita setelah screen kemudian kita edit dulu, kemudian kita share ke channel YouTube yang kita bikin, ataukah itu ada menu otomatis yang bisa kita gunakan di aplikasi tersebut. Mungkin ada aplikasi yang lain selain Camtasia yang bisa kita gunakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Yayan ya. Iya. Pak Yan. Yan ya. Oke. Ya, Pak Yan, begini Pak Yan. Bapak lihat kolom komentar di bawah. Pak Yan pakai HP ya? Atau pakai komputer? Pakai HP, tablet? Iya, ini pakai HP, Pak. Nah, iya, kalau pakai HP kecil, Pak. Bapak lihat kolom komentar di bawah, scroll, itu saya rekomendasikan 3 aplikasi, Pak, untuk perekaman di laptop. Ada Fastone Capture, ada Screencast-O-Matic, ada Camtasia. Oke, di internet itu Fastone bisa di-download gratis, Pak. Saya sudah mencobanya. Mudah-mudahan kalau sesinya belum berakhir saya bisa bagi nanti saya bagi di grup karena saya harus membuka laman internetnya supaya semua bisa mendownload ya. Dan ada satu tutorial yang saya siapkan bagaimana cara merekam dari awal kemudian bisa diposting di YouTube. Pilihannya boleh yang kelas lanjutan, boleh misalnya mengeditnya dahulu atau langsung mempostingannya, tidak masalah, karena target kami bukan untuk sisi artistik dari sebuah video pembelajaran. Kami hanya menyiapkan kelas awal bahwa setiap orang sudah bisa menggunakan aplikasi tatap muka, baik Zoom, baik Webex, baik YouMeetMe, dengan maksimal. Itu aja, kami ingin itu saja, tidak pada misalnya bagaimana editing video dan lain sebagainya. Meskipun kalau teman-teman merasa penting untuk mengedit dengan baik, dengan maksimal, tidak masalah, karena itu akan masuk di YouTube ya, akan ditonton juga oleh banyak orang. Jadi kami sudah siapkan. Halo, Kang Polis. Lanjut. Teman-teman kalau misalnya ingin mencobanya, yang platform Android, boleh mengeceknya langsung di HP. Ada satu aplikasi yang sangat saya rekomendasikan untuk merekam, namanya AZ Screen Recorder. Lihat tulisannya di kolom chat. Itu bisa menggunakan, bisa merekam juga. Bahkan setelah direkam tidak perlu diedit. Setelah direkam, kemudian diupload ke akun YouTube. Pertanyaannya begini, apakah kami harus menyediakan bagaimana cara upload ke YouTube, Bapak Ibu? Karena kami berpikir awal bahwa semua orang bisa mengupload video ke YouTube. Jadi untuk cara mengupload ke YouTube dari video itu kami tidak sediakan tutorial.
kecuali nanti mungkin kami akan pandu saja. Karena kami menganggap bahwa itu sangat mudah seperti kita mengupload foto ke dalam Facebook. Itu pemahaman awal kami. Tapi kalau misalnya tidak bisa ini, ya terpaksa kami harus membuat tutorial singkat ya, cara mengupload video ke YouTube. Mungkin seperti itu. Ya, perlu coba. Oke. Ya. Kita banyak awam juga. Terima kasih. Oh, awamnya. Ya, boleh lah. Silakan Pak Ode. Jadi pilihannya harus di ini ya, Pandu. Pak Taufik. Betul, Pak Pak. Ode, Terima kasih. Kalau Pak Ode, kalau udah ada perekam layar di Android gimana? Perekam layar di Android itu kan saran saya begitu. Saran saya menggunakan AZ Screen Recorder. Tapi kalau sudah ada, biasanya di iPhone itu sudah bisa direkam sendiri ya. Boleh juga seperti itu. Tapi kalau ada yang bertanya-tanya menggunakan apa, saya saran selain AZ Screen Recorder ada DU Recorder ya, DU Recorder tulisannya. Ada manfaatnya karena di situ AZ Screen Recorder itu bisa menampilkan wajah dari depan. Jadi kalau kita presentasi bisa menampilkan wajah presenternya di depan. Tapi tidak kebutuhan hari ini ya. Itu maksudnya mungkin hanya membiasakan Bapak Ibu saja. Oke, silakan Bapak Ibu yang kalau misalnya masih ingin bertanya ada di kolom chat mungkin. Ya, yang apa yang di ini dulu Pak Ode dari tadi urutannya dari Ibu Lina Tarlina, Jabar Garut. Silakan Ibu. Ibu Lina Tarlina, silakan. Silakan Ibu Lina. Halo Ibu. Bisa di-unmute itu Ibu? Halo Ibu. Oke, kalau tidak ada nih nanti langsung ke yang pertanyaan di chat. Ini tadi yang masalah security Zoom, bagaimana meriset atau mengelola akun Google yang sudah terlanjur ini Pak Ade? Oke, mungkin saya coba Mas ya. Iya, silakan. Bisa di-share ini screen-nya. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu yang punya akun Zoom sebenarnya bisa menggunakan cara ini. Masuk lagi dengan akun di sorry, ini tidak bisa dibagi ternyata. Di Zoom itu logout masuk lagi dengan akun yang baru. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan akun yang sekarang. Jadi bikin lagi akun Gmail atau Yahoo ya. Kemudian mengganti email saja. Tidak perlu kalau misalnya reset akun yang baru biasanya dengan fitur tambahan keamanan nomor HP ya, handphone tentunya. Tetapi apakah itu akunnya gratis atau akun berbayar? Jadi kalau akun gratis ya kalau saya mending bikin akun lagi yang baru karena tidak penting juga kalau untuk akun gratis dipertahankan begitu. Kecuali mungkin bagaimana cara akun resmi terkunci dan tidak bisa digunakan mungkin. Fiturnya adalah helpdesk-nya. Kita bisa menghubungi kontak admin yang ada di website itu. Bisa semua bahasa bisa disetujui. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian ini penanya selanjutnya. Untuk akun YouMeetMe, bisakah digunakan di beberapa meeting atau kelas yang berbeda gitu? Ode. Oke, yang di kelas berbeda ini maksudnya seperti apa ya? Yang jelas kalau YouMeetMe itu bisa digunakan di selama Bapak
menjanjikan atau mengagendakan bertemu dalam kelas digital dalam satu kesempatan yang sama, semuanya bisa digunakan. Dan saya beberapa waktu lalu menggunakan dan itu free ya. Hanya saja kelemahannya itu tadi, kita tidak bisa mengontrol kelas, kelemahannya itu. Kita biasa di Zoom sangat terkontrol, misalnya mematikan, menghidupkan mic, kemudian mendiamkan dalam tanda petik ya, teman-teman yang bandel, mengeluarkan, memasukkan. Tapi kalau di YouMeet tidak bisa, karena dia open source, dia tidak bisa ada kuncinya, dia terbuka. Jadi semua orang bisa berekspresi apapun, kecuali kita password itu aja. Hanya saja dia platformnya, betul, dia platformnya berbasis web ya, jadi bukan aplikasi. Jadi sangat ringan, manfaatnya memang sangat ringan, tidak tergantung dari server. Bahkan di laptop PC, netbook saja itu bisa berjalan normal. Tapi kalau Zoom ya harus pada spek laptop yang cukup besar ya, karena dia mengandalkan videografis aplikasi, tentu butuh prosesor yang cukup memadai. Seperti itu kira-kira, ini pengalaman ya, saya tidak tahu kalau teman-teman misalnya menggunakan perangkat yang maksimal, itu stabil, tetapi di tempat saya meskipun perangkat cukup standar, tapi karena sinyalnya tidak terlalu maksimal ya, itu juga menjadi kelemahan. Begitu Bapak Ibu. Ini mungkin nyambung dengan yang tadi Pak Odi sampaikan tentang aplikasi ini, ke pertanyaan yang di bawahnya, bagaimana di antara beberapa aplikasi yang Pak Odi sampaikan tadi, yang istilahnya bisa untuk diterapkan di LKP, baik durasi waktu, biaya, keamanan pribadi, dan tools-nya, termasuk ini nanti dengan adanya di daerah-daerah mengenai koneksi jaringan gitu Pak Odi. Iya, itu kalau saya bilang bahwa semua LKP cocok, tidak juga, karena kan latar belakang kondisi daerah tempat Bapak Ibu kan beda-beda nih. Makanya wajib mempelajari semuanya. Seperti saya barusan kemarin menggunakan Zoom untuk kelas virtual kelas. Karena beberapa teman-teman ada di beberapa daerah yang cukup sulit sinyalnya untuk berinteraksi. Karena di Zoom itu bisa meminimalisir penggunaan video ya, sehingga ringan. Tidak seperti di Zoom. Di Zoom ini memaksimalkan fitur videonya, jadi sehingga mungkin berat ya, karena layanan data bergerak. Sementara di WebEx itu meminimalisir, sehingga mungkin lancar-lancar saja, tetapi di beberapa juga ya tetap anjlok. Kalau ditanya aplikasi mana yang paling terbaik, semuanya baik Bapak Ibu. Tergantung kita bagaimana membiasakan menggunakan yang mana. Ya, seperti merek Honda dan Yamaha, begitu. Saya sebut aja, tidak apa-apa. Honda, Yamaha ya semuanya baik. Tergantung Bapak Ibu mengikuti selera. Tentu ada kelemahan kekurangan, tapi tentu dikembalikan ke selera masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menanyakan yang keterkaitannya dengan materi yang sudah disampaikan Pak Odi. Silakan Bapak dan Ibu. Ini rata-rata banyak yang menanyakan tentang keamanan email nih Pak Odi. Ya, keamanan email Zoom ya. Iya. Saran saya Bapak Ibu, kalau sudah menggunakan Zoom, ini rata-rata bertanya tentang Zoom ya. Iya. Kalau pernah menggunakan Zoom itu ada 3 level di Zoom itu untuk menjadi video, untuk menjadi kelas virtual. Yang pertama itu dia menjadi moderator ya, kemudian presenter dan host. Biasanya yang biasa mengendalikan sebagai host, sebagai moderator, itu paling tahu bagaimana cara menyiasati kelas digital. Di Zoom itu ada fitur admit reset ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya sudah di dalam kelas seperti ini, kita bisa menguncinya dan orang lain tidak bisa masuk. Ya kita lock, ya kita kunci supaya orang tidak masuk fiturnya. Tetapi kadang kita manusia kan teledor, kita menggunakan next saja. Makanya kami sarankan, tidak juga berbahaya sih.
tetapi untuk keamanan, kenyamanan di masa depan, sebaiknya akun itu dipisah saja. Maksud saya apa dipisah itu tidak tercampur dengan data-data yang formal. Memang benar ada yang banyak berkata begini, mereka itu mau mencuri apa sih di dalam akun ini, tidak ada apa-apa. Ya memang benar seperti itu, tapi bisa jadi data rekaman kita, misalnya video atau apapun, bisa dimodifikasi orang dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu lihat video saya bergerak ini kita bisa rekam, di situ bisa merekam dan kita bisa memanipulasi dan memunculkan lagi di Zoom dengan menampilkan fitur latar belakang ini. Jadi bisa dimanipulasi seakan-akan mungkin ketika bertemu lagi ini mungkin seperti saya, padahal bukan ya. Jadi mungkin seperti itu yang saya melihatnya di ruang-ruang diskusi ya. Tetapi kalau misalnya terhandle oleh host yang bagus, yang maksimal, ini salah satu host yang paling profesional ini hostnya Mas Holis ini, yang sudah sangat paham bagaimana cara membuka, menutup, bahkan mengunci ya dengan sistematis, sehingga apapun yang gangguan datang dari luar tidak akan tembus. Karena kecuali misalnya Bapak pernah pengalaman membuka room, kemudian menguncinya, ada fitur-fitur Pak di situ yang bisa dipelajari. Kalau sudah terbuka grupnya, nanti saya kirimkan beberapa fitur keamanan yang bisa di-set di di akun Zoom ya. Jangan khawatir, karena selama ini kami gunakan aman-aman saja. Kalau berkaitan dengan scam, teman-teman di bidang komputer pasti tahu lah. Jangankan Zoom, akun apa saja bisa diretas. Sekelas satelit saja bisa diretas. Ya, itu kan kepentingan tertentu. Karena ada keinginan misalnya menjatuhkan atau saingan bisnis dan lain sebagainya. Bisa jadi karena saya bincang bebas saja supaya tidak terlalu khawatir. Misalnya hari ini Google mengkampanyekan jangan gunakan Zoom. Ya, karena Google itu punya namanya You Meet Me. Begitu. Misalnya Microsoft bilang jangan menggunakan Zoom. Ya, karena Microsoft itu punya meeting ya namanya. Apalagi misalnya pemerintah Indonesia bilang jangan gunakan Zoom ya karena ada You Meet Me Telkom gitu. Kemarin mereka di mana, sementara Zoom itu sudah lama sekali. Tapi tentu itu di marketplace, Bapak Ibu paham lah di bidang bisnis, ya, persaingan dan segala macam. Yang berbahaya itu adalah mereka yang tidak paham tentang Zoom, lalu ikut-ikutan bilang ini salah, itu lemah, tapi tidak paham bagaimana cara mengontrol room-nya, menjadi host yang baik, dan lain sebagainya. Itu, Bu. Oke. Kenapa yang hotspot Telkomsel kok biar pet nyambung ya? Oh ya, itu sesuai amal ibadah, Bu. Oke, Pak Ode. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya, Pak Ode. Ya. Ada di yang raise hand ini, Pak Saiful Bahri lagi, silakan Bapak. Oke, silakan Pak Saiful. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya satu kali lagi. Ini ya, kalau kita perhatikan, ya kalau kita perhatikan sekarang ini ada partisipannya 150-an Bapak. Ya. Sedangkan di grup kali ini kita maksimal 100 kemarin itu yang kita tahu. Bagaimana bisa sampai 150? Nah ini yang saya menjadi pertanyaannya. Apakah ada beberapa teman-teman yang tidak terdaftar itu ini bisa masuk ke sini atau bagaimana? Atau bagaimana Mas Komis itu menginjak partisipan yang berlebih ini? Terima kasih, itu aja. Oh ya, terima kasih. Silakan mungkin yang bisa menjawab Mas Holis ini, karena di data saya juga 100. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kapasitas Zoom yang kita beli dari Akademi Gradasi ini bisa untuk menampung 500 partisipan, Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai dengan dari program HIPKI bahwasanya untuk pelaksanaan pelatihan ini
yang bisa masuk atau terdapat ada 5 kelompok. Dari kelompok 6 sampai dengan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tidak tahu apakah emang rekan-rekan yang lain itu belum hadir atau ada kendala, karena seperti kita ketahui bahwasanya kita kan terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Tadi jam 10 itu waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin yang di tengah jam 11, yang di timur jam 12. Nah, ini mungkin bisa juga istilahnya informasinya tidak komplit, dalam arti dikiranya jam 10, nah, mungkin yang di waktu Indonesia Timur jam 10 berarti udah terlewat gitu kan. Jadi untuk partisipasi atau partisipan itu emang kuotanya kita beli sampai 500, cuman yang bisa hadir saat ini itu dari 5 kelompok tersebut cuman 150, ini 151. Nah, kemudian untuk kita mengetahui jumlah partisipan itu di bawah layar Bapak Ibu kan ada beberapa tombol. Ada tombol partisipan, ada chat, ada share, kemudian ada reaction. Mungkin tampilan sewaktu menjadi host atau admin dengan tampilan sebagai peserta atau partisipan itu akan ada beberapa yang berbeda. Jadi kalau umpamanya di partisipan mungkin security itu tidak ada tombolnya. Kalau di host atau admin itu akan muncul security, bagaimana mengatur adanya waiting room, kemudian adanya log meeting, jadi pertemuan ini kita kunci. Kemudian kita mengatur partisipan boleh share screen, kemudian kita mengizinkan partisipan untuk chat, kemudian untuk merename, nah itu ada di tombol security. Jadi mungkin emang Bapak dan Ibu kalau emang nanti, saya tadi dibilang profesional atau canggih itu bukan, karena udah terbiasa gitu kan. Jadi karena hal-hal seperti itu udah sering kita kerjakan, jadi udah terbiasa Bapak dan Ibu, bukan saya jago atau apa, nanti dibobol pun mungkin seperti Pak Ode bilang pun ada juga celahnya. Kemudian untuk tampilan yang lain, partisipan itu kalau kita klik maka akan muncul di layar Bapak Ibu, di chat pun juga. Kemudian tadi ada yang menyampaikan beberapa bahwasanya Pak Ode kok PowerPoint-nya nggak full, karena apa? Beliau pun sambil memantau Bapak dan Ibu di kolom chat. Jadi sebagian di sebelah kiri atau apa itu ditampilkan kolom chat. Jadi Pak Ode bisa memantau kalau sewaktu-waktu ada peserta itu yang menanyakan. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu menjadi narasumber ataupun pemateri, hal itu akan sangat penting, karena itu sambil membina komunikasi Bapak dan Ibu dengan audiens. Begitu. Kemudian waktu share screen, nah itu kita bisa mempersilahkan audiens untuk share screen. Cuman nanti ada kendala ataupun mungkin itu ada yang coret-coret, maka dari itu nanti bisa mengontrol, namanya EndNote kalau nggak salah, itu bisa menghapus coret-coret tersebut. Nah, biasanya itu sering, apalagi dengan audiens yang banyak, itu ada yang juga yang iseng-iseng, maka dari itu Bapak kalau nanti memandu yang audiensnya banyak harus sigap untuk menghindari seperti itu. Apalagi nanti coret-coretnya yang istilahnya gambarnya yang enggak gitu kan, harus segera sigap untuk menghapus coret-coret tersebut. Itu mungkin Pak Ode. Ya, terima kasih Bapak. Sambil berjalan, benar ya, targetnya itu 500, kita baru hadir 150 Pak di hari pertama. Mungkin Mas Holis bisa menyiapkan absen setelah ini, biar bisa mendata teman-teman. Oke, siap. Satu lagi, ini ada pertanyaan bagaimana cara mengganti background. Bapak Ibu bisa melihat, ini yang bisa mengganti background hanya yang menggunakan laptop atau komputer. Tetapi yang menggunakan HP tidak bisa mengganti. Seperti saya ini sebenarnya background-nya bisa diganti. Beberapa teman sudah bisa mengganti. Coba teman-teman yang menggunakan laptop bisa mengklik di bagian tulisan stop video itu. Ada di bawah, sebelah kiri, kalau pakai laptop, ada tampilan stop video. Kemudian klik yang tanda panahnya kecil, pilih choose virtual background,
Ya, silakan Bu dicoba, Ibu Evli ya, Evli Loloin. Itu bisa diganti Bu. Cari virtual background, ada yang animasi seperti ini. Ini studio ya, bisa diganti-ganti dan biasanya fiturnya ini sih, yang sudah ada di situ atau yang ini. Kita bisa ganti background. Ini kelebihan di Zoom ya, jadi makanya orang jarang berpindah dari Zoom, lantaran karena bisa diganti background-nya. Silakan dicoba saja, mudah-mudahan berhasil, karena kalau tidak terbiasa juga biasanya membutuhkan waktu untuk sampai mahir ya. Itu cara mengganti background-nya untuk pertanyaan. Ya, virtual background. Ya, betul Pak Hendra. Itu sudah mengganti. Bapak bisa mengganti gambar yang lain dengan tanda plus itu. Bisa menambahkan juga. Ibu Erna Mila Sopa itu juga bisa mengganti background. Syaratnya virtual background itu bisa menangkap background yang monoton di belakang kita. Jadi tidak boleh warna-warni, harus satu warna ya, dan berbeda warna dengan seragam atau baju yang kita pakai. Jadi misalnya kalau putih, harusnya background-nya warnanya polos, tapi warnanya beda begitu. Teknologi ini ada kalau teman-teman yang sering menggunakan green screen ya, tapi di Zoom tidak menggunakan green screen. Dia yang penting background-nya monoton, dia bisa menangkap dan mengganti layar. Oh iya, bisa diulang cara mengganti background, itu di bawah sebelah kiri kalau Bapak Ibu pakai laptop ya, kalau pakai handphone tidak bisa. Pakai laptop itu di sebelah kiri ada tulisan stop video, itu ditampilkan aja videonya, kemudian pilih panah kecil itu, kemudian pilih choose background. Oke, Ibu Bangkit itu sudah di LKP Bangkit sudah bisa mengganti. Kemudian ada virtual background itu silakan diganti dengan ada jembatan, ada apalagi ini biasanya yang tampilan standarnya. Di bagian kanan atas ada tombol kecil, ada tulis add image. Ini untuk bisa menambah virtual gambar yang lain. Di galeri ambil gambar foto atau apa bisa juga ditampilkan. Logo LKP atau untuk kawan-kawan yang lain yang menggunakan video itu bisa juga video. Tergantung updatean Zoom dan laptop ya, misalnya prosesor Intel Core i5 kalau tidak salah itu bisa mengupgrade latar belakangnya video, jadi bisa video di belakang. Gambarnya bergerak seperti ada kita di pantai, ada pohon kelapa dan lain sebagainya. Bisa juga diganti dengan video yang lain. Silakan Pak, Bapak Ibu dicoba. Ini untuk menyejukkan mata saya. Bagus. Nah ini Pak dari Sumatera Selatan. Selamat Pak Latif ya. Pak Imran sudah bisa menggantinya. Meskipun belum maksimal. Silakan kalau Ibu Ai Heli itu tidak bisa karena background-nya multi warna. Siapa lagi yang bisa menampilkannya biar kita kalau kesulitan nanti kita pandu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan nanti kami lanjutkan. Oke, ada satu lagi nih Pak Ode. Dari Ibu Yusti Aryani, silakan Ibu. Ibu Yusti. Silakan Ibu, udah raise hand Ibu. Terima kasih Pak. Iya Bu, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan penggunaan apa tadi Meet Me ya. Nah, itu untuk setting keamanannya bagaimana Pak ya? Untuk maksudnya menghindari ada peserta yang bukan kita undang gitu ya, istilahnya penyusup lah gitu. Nah itu apakah ada password khusus untuk itu Pak? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Di bagian kanan, kalau sudah masuk tadi Bu, di bagian pojok kanan itu ada tulisan password.
Oh iya, coba saya. Oh jadi ada ya Pak ya untuk itunya. You Meet Me Pak. Halo Pak Ode. Mudah-mudahan nggak terputus Pak Ode. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Halo Pak Ode. Oke, sepertinya ada kendala dengan Pak Ode. Kita tunggu sebentar. Coba saya hubungi Pak Ode. Halo Pak Ode. Tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, masuk lagi. Oke, Oke, silakan Pak Ode. Iya, saya sambung Pak ya, tadi terputus saya. Iya. Bagi Ibu yang bertanya tadi, untuk You Meet Me itu ada fitur keamanan. Keamanannya bukan untuk keamanan data, tapi kalau untuk keamanan data itu sangat aman Bu, karena dia open source ya. Open source itu maksudnya sudah sangat terbuka, tidak dikunci apa-apa. Jadi semua orang malah bisa masuk keluar bebas, tapi ada penguncinya di pojok kanan bawah. Ibu ingat saya, di pojok kanan bawah itu ada untuk menyeting password ya. Halo? Iya. Ya, settingnya Pak ya, settingnya. Ya. Kanan bawah itu bukan setting, ada tulisan password. Jadi bisa disetting password misalnya 12345, atau nanti setelah ini saya kirim ininya Bu, tutorialnya Bu. Oh iya boleh Pak, ditunggu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Silakan dicoba. Jadi tugasnya nanti kan nggak wajib harus pakai izin ya Pak Ode ya? Ya, nggak wajib pakai Zoom, jadi boleh pakai yang lain. Oke. Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak, ini di kolom komentar banyak juga yang udah ini tugas kayaknya ngerjain tugas Pak Ode. Oh iya. Oke, pertanyaannya, You Meet Me tidak perlu di-download Bapak Ibu, hanya masuk saja ke Google, ketik aja You Meet Me, judulnya itu kan terlalu rumit untuk dihafal ya. Jadi tulis saja You Meet Me di Google, diklik tinggal masuk aja. Seperti yang kita praktikkan tadi ya, tinggal mengetik pertemuannya di kelas apa, ya sudah. Kemudian tinggal dibagi aja. Nanti ada video tutorialnya Bapak Ibu. Setelah ini kita kirim ya. Selamat ke Pak Indra. Pak Indra ini karena background-nya gelap ya mungkin. Jadi background-nya tidak tampil maksimal. Ibu Ani Sulistin ya bisa mengganti background. Selamat. Ini seperti itu, menggantinya cukup mudah. Fasilitas ini hanya ada di Zoom, makanya beberapa orang tidak mau melepaskan Zoom itu. Di tempat lain tidak ada, kecuali di layanan yang lain ya, misalnya di StreamYard. Oke, Ibu Dewi Ningsih ini sudah bisa mengganti dengan jembatan. Ibu Sriani ini tidak bisa mengganti maksimal karena fitur background-nya tidak. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau misalnya ingin mengganti background, usahakan di belakangnya harus dia monoton ya. Gambarnya bisa jangan multi warna, satu dia monowarna ya, monokrom. Oke, selamat Bapak Ibu. Kira-kira seperti itulah Zoom-nya, dan itu fasilitas itu tidak ada di tempat lain. Masalah tugas yang harus dikerjakan, nanti lihat aja di grup itu mengerjakannya apa. Yang jelas secara umum kami menyarankan Bapak Ibu membuat satu video tutorial tentang memanfaatkan tools video conference. Jadi pilih salah satu, dikumpulinnya bisa sekarang, bisa sampai 6 hari ke depan. Maksimal 6 hari ke depan. Ada daftar tugas yang nanti dikirim atau diisi dalam sebuah form.
formulir, kemudian dikirim lewat Google Form kalau tidak salah, nanti disiapkan Google Form. Bapak Ibu nanti masukkan nama, kemudian link tugasnya, nanti ada panduannya supaya setiap orang yang berhasil mengirim tugasnya itu akan dihitung sebagai sukses mengikuti tahapan pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Jadi setiap pertemuan itu akan ada 1 tugas. Sehingga 5 pertemuan itu akan 5 tugas dan dikumpulkan di hari ke-6 juga boleh, di hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, sampai ke hari ke-6 ya. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya, ada video tutorialnya, nanti setelah ini saya kirim. Saya tidak kirim di kolom chat karena ketika nanti kelas bubar Bapak Ibu, tidak bisa diambil lagi. Jadi mending nanti saya kirim ke di ruang kelas kita. Entah nanti Telegram mungkin yang paling mungkin, karena Telegram bisa memuat banyak data ya. Nah, selamat Pak Ahmad Maulana, keren backgroundnya. Ya, itu keunggulan Zoom Pak, dan tidak ada di tempat lain. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi. Oke, udah cukup ya Pak Ode. Ya. Pak, nanti dikirimnya ke mana? Untuk tugasnya nanti dikirim ke mana? Lewat email atau lewat Telegram, ke grup Telegram nanti. Nah, nanti ada linknya. Nanti ada link untuk mengirim tugas Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Eman apa? Pak Eman nih mau bertanya, silakan. Eman Wira Sabat. Oke, silakan Pak Eman. Oke, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak Eman. Iya Pak, mengenai tugas tadi Pak, mohon untuk penjelasannya sekali lagi Pak. Oke, silakan Pak Ode. Oh ya. Tentang durasi juga kayaknya, durasi videonya berapa lama? Tugas itu berkaitan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktikkan sebuah tools video konferensi. Jadi tools itu apa saja? Salah satu saja di dalam makalah itu, dalam presentasi PowerPoint itu saya ajukan 5. Silakan pilih salah satu. Ya, silakan pilih salah satu. Saya juga punya contoh, Bapak. Punya beberapa contoh, nanti silakan dilihat, oh ini caranya, kemudian silakan bikin sendiri, kemudian direkam, durasinya maksimal ya 5 menit saja, tidak perlu lama-lama, kemudian ditautkan ke YouTube ya. Setelah ditautkan ke YouTube, link dari YouTube itu nanti disetor ke dalam formulir pengumpulan tugas. Formulirnya itu online ya, Google Form. Oke, Pak. Dipahami Pak ya. Nanti setelah ini kita tulis lagi tugasnya di grup, jadi tidak perlu khawatir. Rekaman ini juga nanti Bapak Ibu bisa tonton ulang apa yang bisa disampaikan di sini, karena ini direkam dan nanti dikirim ulang ke grup Bapak Ibu. Oke Pak Ade. Udah cukup Pak Ade? Oke, Bapak dan Ibu, karena durasi waktu kita udah pas di 2 jam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ode tentang materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan kita ketemu besok lagi dengan jam dan waktu yang sama, jam 10 waktu Indonesia Barat, dengan materi tentang konsep tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Baik, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, nanti video akan segera saya upload dan saya share di grup masing-masing. Baik, Bapak ya. Ya, hatur nuhun. Thank you. Ya.